Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak dosen Rohman Agus Jatnika yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan modul 12 bab 11 tentang simulasi. Di sini saya beranggotakan Muhammad Hatim Hotami, Nunu Nugraha, saya sendiri, dan Ahmad Syakir Alpansa. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih simulasi itu? Simulasi itu ialah salah satu permodelan yang sering digunakan di teknik industri. Simulasi dapat diaplikasikan secara luas dan tidak terbatas. Contohnya, orang atau barang yang antri di airport, mobil yang antri di sistem antrian parkir, mobil yang masuk pada gerbang tol, nasabah yang antri di bank, dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu kita ketahui, simulasi bukan masalah optimalisasi, tetapi simulasi merupakan estimasi dari hasil yang didapat. Nah, untuk pengertian dari simulasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu metodologi untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari sistem nyata. Oleh karena itu, simulasi bukan merupakan alat optimasi yang dapat memberikan suatu keputusan hasil, namun hanya merupakan alat pendukung keputusan, sehingga simulasi terutama sekali berkenaan dengan percobaan untuk mengestimasi perilaku dari sistem nyata untuk bermaksud perancangan sistem. Dengan demikian, hasil simulasi akan tergantung pada si pembuat model. Nah, di sini sistem simulasi juga dikategorikan menjadi dua, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Apa sih sistem diskrit itu? Nah, sistem diskrit itu ialah sistem yang aktivitasnya menyebabkan perubahan sesaat pada atribut dari entitas sistem. Misal, sebuah pabrik yang membuat dan memasang suku cadang menjadi satu produk disebut sistem diskrit karena perubahan yang terjadi berlangsung secara tak kontinu. Nah, dalam istilah matematika sendiri, sistem ini disebut sebagai sistem yang dapat berubah hanya pada bilangan yang dapat dihitung per titik waktu. Di sini yang dimaksud titik waktu adalah kejadian atau event yang terjadi seketika yang dapat merubah state pada sistem. Adapun contoh-contoh dari simulasi diskrit ini ialah seperti simulasi pada sistem antrian pelayanan tunggal, pelayanan kasir di pertokoan, pelayanan teller pada nasabah perbankan, dan ruang informasi pada perkantoran atau perhotelan. Ataupun juga simulasi pada sistem inventory atau pergudangan. Lanjut ke yang kedua, yaitu sistem kontinu. Sistem kontinu itu adalah sistem aktivitas aktivitas utamanya menyebabkan perubahan yang halus pada atribut dari entitas sistem. Contohnya adalah alat pendeteksi perbedaan antara arah sebenarnya dan arah yang diinginkan, di mana prinsip kerja dari alat ini adalah mengirim sinyal untuk menggerakkan kontrol permukaan sebagai respon terhadap kontrol permukaan. Kemudian pesawat akan mengendalikan pesawat untuk menuju arah yang diinginkan. Secara khusus, metode simulasi kontinu meliputi perbedaan persamaan yang memberikan hubungan pada kecepatan perubahan variabel state dengan waktu. Jika perbedaan persamaan menjadi lebih sederhana, mereka dapat dipisahkan secara analitik untuk memberikan nilai pada variabel state untuk semua nilai waktu. Sebagai fungsi, nilai pada variabel state di waktu ke 0. Untuk kebanyakan solusi analitik model kontinu adalah tidak mungkin dan teknik analisis numerik. Misalnya, rungkuta adalah digunakan untuk menggabungkan perbedaan persamaan secara numerik,
yang memberikan nilai secara khusus untuk variabel state di waktu ke 0. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem discrete dan kontinu. Untuk macam-macam metode simulasinya akan diterangkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatim akan menyampaikan presentasi untuk modul 12 bab 11 tentang simulasi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, simulasi merupakan suatu permodelan yang sering dipakai pada teknik industri. Simulasi sendiri adalah suatu metodologi atau cara untuk melakukan percobaan dengan sistem yang nyata. Ada beberapa macam metode simulasi. Yang pertama, simulasi Monte Carlo. Yang kedua, simulasi GPSS. Yang ketiga, simulasi arena. Yang keempat, simulasi power sim. Di sini saya akan membawakan contoh simulasi dari Monte Carlo dan GPSS. Simulasi yang pertama yaitu simulasi dengan teknik Monte Carlo. Metode atau teknik Monte Carlo disebut juga metode percobaan statistik yang sering digunakan pada teknik industri untuk menganalisis keputusan pada situasi yang melibatkan probabilitas atau kemungkinan dan beberapa parameter untuk dilakukan pertimbangan secara simultan atau bersamaan. Metode ini didasarkan pada perhitungan yang sederhana dan dapat diadaptasi dengan komputer. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan metode ini tidak harus menggunakan komputer karena menggunakan perhitungan-perhitungan yang sederhana. Tingkat ketelitian hasil dari metode ini tergantung oleh frekuensi dari pengulangan dari percobaan. Semakin banyak ulangan dan percobaan, maka tingkat kesalahan atau error atas hasil yang diperoleh semakin kecil. Langsung saja kita masuk ke contoh simulasi Monte Carlo. Di sini ada tabel penjualan produk sepatu per hari. Dalam tabel tersebut ada kolom penjualan dan probabilitas. Jadi penjualan per hari dengan jumlah 28 memiliki probabilitas 0,1 dan selanjutnya. Lalu kita buat tabel angka random seperti di bawah ini. Di bawah ini ada 100 angka random dengan tidak melakukan pengulangan. Setelah membuat tabel angka random, kita coba ambil salah satu angka. Di sini kita ambil angka 52. Masukkan ke kolom seperti yang terlihat di bawah. Angka 52 itu memiliki probabilitas 0,3 atau dalam penjualan 30 sepatu terjual dalam sehari. Di tabel ini kita melakukan simulasi penjualan selama 20 hari dengan memasukkan angka random. Angka random boleh dimasukkan tetapi tidak boleh berulang. Nanti kita lihat angka random ini berapa dan penjualannya berapa berdasarkan tabel yang sebelumnya ini. Di sini setelah kita memasukkan angka random, ketemu jumlah penjualan per harinya.
lalu kita jumlahkan dan dirata-ratakan. Kita akan dapat 30,15 rata-rata penjualan per hari selama 20 hari. Sedangkan apabila dihitung secara analitik dari distribusi probabilitas adalah sebagai berikut. Angka hasil dari apabila dihitung secara analitik adalah 30,2. Perbedaan dengan angka sebelumnya yang 30,15 dan 30,2 itu merupakan sampling error. Jika menginginkan hasil simulasi yang lebih tepat, dapat dilakukan dengan menambah periode simulasi. Bisa ditambah mungkin lebih dari 20 hari, maka error samplingnya akan semakin mengecil. Lanjut ke simulasi dengan GPSS atau General Purpose Simulation System. Jadi simulasi ini digambarkan dalam diagram blok-blok yang mempresentasikan aktivitas, dan garis-garis yang menghubungkan blok-blok tersebut adalah urutan eksekusi aktivitas seperti diagram flowchart. Bila terdapat suatu pilihan aktivitas, akan terdapat lebih dari satu garis meninggalkan suatu blok, dan kondisi untuk pilihan ini dinyatakan pada blok. Contoh diagram alur simulasi GPSS seperti di bawah ini. Contoh kasusnya tentang antrian di bank yang memiliki seorang teller yang bekerja setiap hari. Kedatangan nasabah datang setiap 10 menit sekali, sedangkan waktu pelayanan teller kepada nasabah adalah 6 menit. Simulasi ini dilakukan untuk kedatangan 100 orang nasabah. Diagram alirnya seperti yang di bawah ini. Ada generate, QA, proses, terminate, idle yang dihubungkan dengan garis-garis. Dengan GPSS untuk kasus bank dapat ditulis sebagai berikut seperti yang tertampil di slide, dan hasilnya seperti yang gambar di bawah. Ini simulasi dengan menggunakan software. Jadi kita hanya input saja dan nanti keluar hasilnya seperti yang di bawah slide tersebut. Dari hasil simulasi GPSS dapat dijelaskan sebagai berikut. Facility entries, jumlah waktu dari fasilitas yang di size atau ditahan. Jadi ada 100 nasabah yang di size di dalam fasilitas bernama teller. Utilitas atau kegunaan dari teller, tingkat kebugaran teller selama 1006 satuan waktu adalah sebesar 0,596 atau 59,9%. Average time, waktu rata-rata dari transaksi individu selama periode pengukuran adalah waktu teller bekerja, yaitu 6 menit per nasabah. Available, keterpakaian dari fasilitas akhir simulasi. Angka 1 menunjukkan bahwa fasilitas sedang bekerja atau terpakai di akhir simulasi. Jika 0 menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sedang menganggur atau teller tersebut sedang tidak ada nasabah yang dilayani. Owner, jumlah transaksi yang memiliki entity. Angka 0 menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sedang tidak dimiliki. Pending, jumlah transaksi yang menunggu untuk me-preempti fasilitas ini dengan masuk pada interrupt mode di blok preempti. QA,
maksimal, muatan isi maksimal dari entity antrian selama periode pengukuran. Jadi isi maksimum antrean adalah 1 orang nasabah. Continue, muatan isi pada saat ini dari entity antrian pada akhir periode simulasi. Pada akhir simulasi ada 1 orang nasabah yang mengantri. Entries penghitungan masuk. Total perhitungan pada pemasukan antrean saat pengukuran berlangsung. Entries 0, perhitungan 0 entries. Total perhitungan dari pemasukan antrean dengan waktu menetap adalah 0. Average continue, waktu rata-rata keseluruhan antrean selama periode pengukuran. Average time, waktu rata-rata per unit dari isi antrean selama periode pengukuran. Demikianlah penjelasan mengenai 2 simulasi, yaitu simulasi dengan metode Monte Carlo dan simulasi dengan metode GPSS. Simulasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Simulasi dengan arena. Simulasi dengan arena menerangkan bagaimana entiti dari sistem akan memasuki sebuah proses sesuai dengan preferensi prioritasnya, menganalisis bagaimana utilitas dan bagaimana sumber daya yang ada, kurang atau lebih. Contoh simulasi arena. Model awal simulasi arena. Ini gambarnya. Panduan pembuatan model. 1. Modul Arif kedatangan. Modul Pique pemilihan lane antrian. 3. Modul Enter masuk ke lini antrean. Modul proses pelayanan. Modul Leave pelanggan meninggalkan stasiun pelayanan. Modul Depart pelanggan meninggalkan sistem. Tujuh, modul simulasi menjalankan simulasi. Berikut adalah model setelah dilakukannya animasi. Contoh simulasi arena. Report summary atau hasil simulasi. Setelah segala sesuatu tentang pembuatan model selesai, maka kita dapat menjalankan simulasi dengan hasil sebagai berikut. Discrete change variable. Contoh simulasi arena. Dari hasil simulasi di atas dapat dijelaskan bahwa arena memiliki 3 bagian utama, yaitu trailing variable yang menggambarkan waktu entitas pada stasiun yang dimaksud, discrete change variable yang menunjukkan jumlah variabel atau entitas tiap stasiun, dan counter menunjukkan jumlah output. Hasil simulation report ditanyakan sebagai berikut. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antrian tertinggi terdapat pada kasir 3 dan kasir yang paling sibuk adalah kasir 1 dengan tingkat utilitas 98,2%. Selanjutnya masuk dengan simulasi dengan power sim. Ada 4 bagian. Yang pertama konseptualisasi model, yang kedua formulasi model, yang ketiga melakukan simulasi dan validasi, keempat menganalisis hasil simulasi. Simulasi dengan power sim. Yang pertama konseptualisasi sistem. Untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem diperlukan sebuah langkah-langkah pemodelan seperti gambar di samping.
produksi, persediaan, pengiriman, tingkat pemesanan, perubahan permintaan yang diharapkan, persediaan yang diinginkan. Simulasi dengan PowerSim. Formulasi model. Setelah melakukan konseptualisasi, model hasil yang didapat kemudian dituangkan dalam flow diagram seperti gambar di samping. Simulasi dengan PowerSim. 3. Lakukan simulasi dengan validasi. Dari model yang dibangun maka akan didapat hasil sebagai berikut. 4. Menganalisis hasil simulasi. Dari contoh hasil simulasi dan validasi seperti di atas dapat dilihat bahwa perusahaan mencapai kondisi tunak steady state pada minggu ke-60. Artinya pada minggu tersebut telah dicapai keseimbangan antara permintaan produksi dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.